محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ولنا ثواب مقامنا وعلمنا وغيرنا ما تصدقنا في هذا المسجد المبارك إلى روح حبيبنا وشفيعنا وإلى روح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وأهل بيته وأصحابه والتابعين وخصوصا إلى روح من اجتمعنا بسبب الفرقة في Hasan Abdul Wahid Jami' Masyayikhina Bima'had khususan ila roh Kiai Muhammad Zaini Abdul Mun'im, Kiai Muhammad Hashim Zaini, Jami' Masyayikhina Mu'allimina wa Asatidina wa Darul-Qiyadina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan riyadhin min jannah. Allahumma akrim nuzulan wa wasi' mudkhalahum waj'al jannata mathwahum ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Sallallahu alaihi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadrin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka halaman 16 ya. Kita Al-Minahut Tsaniyah. Di bagian paling atas ini ya, jadi saya tidak akan melanjutkan soal review, tapi ada satu keterangan di atas itu, satu wasiat dari Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli yang disyarahi oleh Imam Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kata walzam, walzam aidan al-adab. Ya akhi al-adab. Walzam dan tetapilah. Aidan juga ya akhi wahai saudaraku. Al-adabah kepada adab. Faqad qalu, maka sungguh telah mengatakan siapa mereka para ulama sufi atau para guru tasawuf, para ulama sufi atau para imam, pemimpin-pemimpin para sufi ya. La yang bagi tidaklah sepatutnya dirojuli bagi seseorang, seorang laki-laki atau orang yang disebut rojul, orang laki-laki yang dewasa, itu rojul ya. Nanti kita akan sedikit bahas insyaallah apa bedanya rojul dengan yang bukan rojul. Ayat lubah apa mencari atau menuntut apa siapa rajul ilmu kepada ilmu, wal haditha dan hadis, artinya belajar ilmu hadis. Ayatul bapa dia mencari
ilmu kepada ilmu, wal hadis dan hadis atau hadis, wal hadis dan hadis, hatta ya'mala, sampai dia beramal fil adabi, di dalam adab, isyrina sanatan, 20 tahun. Waqalu, dan mereka mengatakan juga, beliau mengatakan ya, mereka para ulama sufi juga mengatakan, kadal adabu, hampir saja al adabu, adapun adab itu ayyakuna, ya, kada hampir al adabu, apa adab, ayyakuna ada, apa adab, sulusai dini, adalah sepertiga agama. Waqalu, dan mereka para ulama sufi juga mengatakan, mantara khoso, barang siapa mengendengkan, ya bisa juga artinya meremehkan dalam masalah adab, fil adab, di dalam adab, mengendengkan di dalam adab, roja'a, maka dia akan kembali min haitsu ja'a, dari arah ja'a, di mana dia datang. Min haitsu ja'a, dari arah mana dia datang. Siapa? Iman. Sampai sini dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi pada malam hari ini pembahasan kita, topik kita adalah mengenai adab. Kata kuncinya adalah adab, 3 huruf ya, adab, alif, dal, dan ba. 3 kata yang sangat penting, karena dari 3 kata ini akan lahir banyak istilah-istilah seperti peradaban. Kalau di kampus ada berkeadaban, beradab, adab, dan macam-macamnya istilah yang lain itu dari kata adab itu. Nah ini di sini Syekh Musannif ya berpesan kepada seluruh saudara-saudaranya di jalan Allah. Artinya kita semua yang disapa sebagai saudara sesama umat Islam, sekaligus juga saudara di jalan menuju Allah. Kita yang sedang melakukan suluk ya, atau perjalanan untuk mengenal jati diri kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hendaknya kita selalu istiqomah dengan adab. Apa itu istiqomah dengan adab? Nah, kira-kira adab itu apa ya? Jadi kalau orang dibilang, wah itu anaknya beradab, adabnya bagus, itu apa ya? Nah, saya tidak akan membawa definisi yang apa ya, yang rumit-rumit gitu ya. Insya Allah mampu saya, insya Allah. Yaitu adab itu adalah, kalau bagi saya, insya Allah demikian. Adab itu adalah satu tingkah laku, ya, satu tingkah laku yang memancarkan keindahan pelakunya, atau yang memberikan gambaran yang mencerminkan keindahan pelakunya. Adab itu sering dibedakan dari akhlak. Ada juga yang menyamakannya dengan akhlak. Kalau akhlak itu ada unsur tabiatnya, ada unsur karakter. Bagi yang membedakan, kalau akhlak itu berurusan dengan karakter, seperti akhlaknya anak kecil berbeda dengan akhlaknya orang besar gitu ya.
karakter anak yang masih suka manja ya, tidak sama dengan orang dewasa yang sudah bisa mandiri. Tapi adab itu tidak terkait dengan karakter. Adab itu adalah perilaku itu sendiri. Itu makanya ada yang membedakan antara adab dengan akhlak. Tapi ada juga yang menyamakan. Adab itu akhlak. Adab itu adalah perilaku itu sendiri yang dinilai oleh seseorang kalau itu baik atau buruk. Sebagai contoh, husnul adab, oh berarti bagus. Husnul adab itu artinya tingkah laku yang bagus. Nah, itu menjadi trilogi ya. Di dalam trilogi santri ada husnul adab ma'allahi wa ma'al khalqi. Berperilaku yang baik atau menjaga adab yang baik kepada Allah atau dengan Allah atau bersama Allah, maksudnya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama makhluk. Nah, ini saya tidak akan membedakan tidak akan masuk pada diskusi apakah adab dan akhlak itu sama atau beda. Tapi kita fokus dulu pada adab ini. Saya tidak akan masalah akhlak. Adab itu apa? Tingkah laku itu sendiri. Sebagai contoh, cara kita berjalan, ya, cara kita makan minum, cara kita berbicara itu adab. Nah, apakah nanti dari adab itu tercermin hal yang baik, maka orang itu dinilai adabnya baik, ataukah tercermin adab yang buruk, maka orang itu disebut su'ul adab atau jelek adabnya. Ya, adabnya buruk, melakukan su'ul adab. Nah, di sini adab itu secara umum kalau dilihat dari tempatnya ada dua kan, ya, lahir dan batin. Ada adab zahir, adab yang berhubungan dengan jasmani kita, fisik kita yang zahir ini, yaitu panca indera kita. Ada adab yang batin yang berhubungan dengan hati kita dan gerak-gerak hati kita itu, atau bersitan-bersitan hati kita itu. Nah, kemudian dilihat dari hubungannya, adab itu ada yang berhubungan dengan ini, yang paling tinggi adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang paling tinggi. Terus yang kedua, adab kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, para ahlul bait dan sahabatnya. Adab kepada guru-guru, ya, kepada orang tua. Kemudian barulah ini secara umum adab kepada sesama teman, sahabat, kenalan, orang jauh dan seterusnya. Bahkan adab kepada istri, anak kita dan semuanya. Semua ini ternyata ada hubungannya dengan adab. Jadi bahkan kepada binatang pun ada adabnya. Nah, kalau orang mampu menjaga adabnya dalam segala keadaan dan dengan hubungan itu dia semuanya mampu menjaga adabnya, maka orang itu yang disebut dengan orang yang paling baik adabnya. Dan orang seperti itu akan dipuji sebagai orang yang paling mulia akhlaknya. Gitu. Ya teman-teman sekalian, jadi pesan dari musannif ini, belajarlah kita terlebih dahulu soal adab. Sampai dikatakan hendaknya seseorang itu sebelum mencari ilmu perbaiki dulu adabnya. Berapa tahun? Tak tanggung-tanggung, 20 tahun. Kenapa kita buru-buru mau jadi orang yang alim? Padahal kita belum tahu adab kepada guru. Ini kan salah kaprah. Guru itu sumbernya ilmu, channelnya ilmu itu lewat guru, salurannya ilmu lewat guru. Guru itu ibarat pipa yang akan membuka air untuk kita. Sebelum guru itu membuka airnya, memberikan ilmunya kepada kita harus baik-baik dulu kepada guru itu. Tapi sayangnya kita tidak. Kita belum tahu adab, kita sudah masuk ilmunya. Akhirnya apa? Bisa jadi yang kita peroleh itu tidak barokah, ya, ilmunya kurang barokah. Sampai disebutkan 20 tahun. Jadi kalau ulama dulu itu ketat sekali. Belajar dulu akhlak 20 tahun. Belajar adab 20 tahun, ya. Baru habis itu ngaji.
Kalau sekarang kan enggak. Baru santri baru langsung dicokoki ilmu. Kenapa? Padahal belum bisa beradab. Nah, kenapa? Belum mengerti mana apa adab yang benar kepada guru. Coba contoh adab ya. Ada adab yang bersifat individual, ada yang sosial ya. Individual ya, seperti misalnya tidur, makan, misalnya ya. Ini contoh. Kita sebenarnya tahu, tapi apakah kita sudah istiqomah? Nah ini pertanyaannya. Kalau kita sudah terbiasa mengamalkannya sampai menjadi karakter, itu namanya akhlak. Sebagai contoh, kalau makan kita pakai tangan kanan, itu adabnya. Kemudian misalnya jangan lebar-lebar ini megang makanan, dikit-dikit saja, 3 jari atau 4 jari maksimal, supaya kita tidak terkesan rakus. Kemudian kalau makan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ini kan adab. Dan adab ini yang memang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin orang selain budaya kita, orang selain umat Islam punya adab berbeda, tapi adab mereka itu bukan adab yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang saya maksud di sini adab dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau adab dengan cara seperti itu, maka Allah akan beri pahala sekaligus juga barokah terhadap terhadap perbuatan kita. Ada minum misalnya, semuanya ada. Tidur, berpakaian, masuk kamar, keluar kamar, mau menuju masjid, nyampe di masjid. Sebagian itu diuraikan di dalam kitab Bidayahul Hidayah karangannya Imam Al-Ghazali. Kemudian kalau bisa ngaji, kalau enggak minimal baca terjemahannya. Silahkan dipelajari di situ, adab-adab ini. Adab mau ini semuanya ada adabnya. Jadi di situ ada adab zahir, ada adab batin. Adab kita berwudu misalnya. Secara zahir apa? Memulai dengan basmalah. Kemudian dahulukan yang kanan. Ya, menghadap kiblat gitu. Nah, orang kalau menjaga adabnya tidak akan mengatakan ini cuma sunnah. Kalau sunnah kan nggak dosa. Jadinya memang sunnah. Tapi yang sunnah itulah yang justru menjadi kelebihan dari amal itu. Kalau orang hanya mencukupkan pada yang wajib, maka dia belum sempurna adabnya. Sebagai contoh, saya yang penting sudah selesai sholat, nggak tahu setelah sholat masih sunnah duduk barang beberapa menit untuk zikir. Itu adab itu. Kenapa? Karena ketika Anda sholat, Anda sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kalau menghadap Allah, begitu kita mau keluar dari tempat sholat kita juga harus keluar dengan cara yang baik. Bukan langsung geradas-gerudus Assalamualaikum langsung pergi. Itu seperti orang yang coba Anda pergi ke bupati saja nggak mungkin seperti itu, apalagi ke presiden gitu. Ini kepada Allah yang punya semua itu, yang maha memiliki alam dan seisinya, termasuk diri kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kok akhlak kita, adab kita seperti itu? Maka kalau diukur dengan adab, hidup kita itu akan penuh dengan keindahan. Dan ini tujuan dari tasawuf. Sebenarnya tasawuf itu hanya ingin menciptakan orang-orang yang adabnya indah, adabnya itu bagus dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tapi terkesan ribet memang. Saya kan kalau minum ya minum aja, tidur ya tidur aja, mau tidur begini. Tapi itu bukan cara yang baik, bukan adab yang baik. Sebagai contoh ada hadis ya, Nabi satu saat membangunkan orang yang tidurnya gini telentang, tidur kayak apa itu, kayak Spiderman. Nabi, ini contoh tidur yang dimurkai Allah. Kenapa? Saya baru mikir kenapa.
Saya mikir, kenapa kok tidur itu tidak boleh terlentang? Boleh apa ya? Bukan terlentang, tengkurap. Karena ketika Anda tidur tengkurap, Anda menutupi hati Anda kan ditutup. Maka kemungkinan orang tidur seperti itu, hatinya itu mungkin akan sulit menerima hidayah. Tapi kalau kita tidur terbuka, minimal tidur telentang begini atau tidur miring, hati kita itu menghadap ke langit kan. Nah, langit itu tempat turunnya ilmu nikmat itu dari langit semua kan, dari arah atas. Maka insya Allah mungkin hati Anda akan terus dibuka. Mungkin kalau dugaan saya begitu. Kalau bagi kita secara berpikir, secara rasional kita berpikir, apa bedanya? Tapi coba ditelusuri, pasti ada hikmahnya. Nabi itu kalau melarang sesuatu itu tidak ada, pasti ada hikmahnya, bukan sesuatu yang tidak ada artinya. Dan ternyata menurut kesehatan juga itu yang paling baik. Karena orang kalau tidur dalam keadaan terkurung, ya itu saya yakin ada yang tidak baik pada kesehatannya. Jadi silakan nanti diteliti sendiri, ya. Nah sekarang banyak yang sudah membuktikan bahwa adab-adab yang diajarkan oleh sunnah-sunnah Nabi itu ternyata membawa kebahagiaan dan kesehatan dan semua hal yang dibutuhkan oleh manusia. Itu saja ya, contohnya. Jadi itu ada adab zahir. Nah adab batin ini yang sulit. Adab batin ini yang paling sulit. Sebagai contoh ya, takzim. Sulit ya. Ya. Pertama misalnya ketika kita beribadah, bagaimana punya takzim. Saya mau berdiri dulu ya, biar saya juga tidak ngantuk. Ini lampunya remang-remang. Tapi tidak apa-apa sih. Agak bikin ngantuk. Sebagai contoh kalau sholat misalnya, bagaimana kalau seorang yang penuh rasa takzim, itu kan adab. Adab batinnya itu adalah takzim. Ketika dia mau masuk ke tempat sholat itu menunduk. Katanya Imam Ghazali, kalau kau berjalan menuju tempat sholatmu, maka berjalanlah dengan penuh khusyuk dan rendah hati, rendah diri. Rendahkan diri kamu karena kamu akan berjumpa dengan Sang Maharaja. Allah adalah Maharaja, Allah adalah Al-Malik, Raja. Kamu mau ketemu raja, masuk kamu petenteng begini. Tundukkan kepala kamu, jalanlah yang pelan. Kalau perlu kamu sambil nangis, melihat apa, ingat dosa-dosa kamu. Ini adab. Luar biasa. Kalau diamalkan maka ketika nyampe sholat mungkin kita gemetar, mungkin juga pingsan. Ada sebagian ulama salaf kalau mau sholat Allahu Akbar langsung pingsan. Allahu Akbar pingsan. Ditanya kenapa? Saya tidak kuat mau menghadap kepada Allah. Kita enggak bawa. Selesai sholat, assalamualaikum langsung pergi. Jadi pantas kalau sholat kita tidak membawa perubahan apa-apa. Ya, itu contoh. Apa misalnya kalau adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut nama Allah yang istimewa, jangan samakan seperti yang lain. Allah, jangan disamakan seperti, tidak main-main ketika menyebut nama Allah misalnya. Ditulis nama Allah, menulis nama Allah juga tidak sembarangan. Kalau bisa punya wudhu misalnya. Jadi ini apa? Maka semua tata cara itu kalau didasari oleh adab kepada Allah, itu yang akan menjadi dasar kita akan memperoleh kedudukan yang mulia. Adab kepada Rasulullah, kalau baca sholawat misalnya yang penuh rasa kerinduan kepada Nabi, penuh rasa, bukan sambil joget koplo. Allahumma apa ya? Ya bukannya dosa, ya bisa. Ada yang membenarkan seperti itu, boleh katanya. Ada yang membolehkan, walaupun ada juga yang nggak suka. Tapi apa itu beradab kan gitu? Ya. Atau misalnya bagaimana ya? Ya salah satu adab yang bahkan selalu diingatkan setiap disebut nama Nabi Muhammad maka jangan lupa membaca sallallahu alaihi wasallam. Itu
Itu ada. Nah, baik ya. Adab kepada orang tua ada banyak. Bahkan kepada teman sekamar kita ada adabnya juga dan seterusnya ya. Nah, ini yang harus kita pelajari terus menerus di dalam kehidupan kita. Nah, ini semua ini mungkin butuh waktu 20 tahun. Nah, tapi Anda untung ya, di sini insya Allah tidak nyampe 20 tahun. Anda baru 1 tahun namanya ikut apa? Iqtidiyah, program baru ya. Sudah langsung diajari ilmu. Ya. Nah, saya pernah ini tempelnya. Ada santri ngaji di dekat saya. Begini. Ini adabnya dia ngaji. Jadi saya ngaji ya, saya baca kitab begini, kebetulan saya dapat amanah untuk ngaji. Terus santri itu begini, ini apa? Ininya apa? Pennya itu diketuk-ketukkan ke lantai. Kata saya, mak jadi kengku entan. Saya pikir, mak jadi kengku ini. Artinya tangannya itu ganggu gitu ya. Tangannya itu usir. Jadi nggak bisa diam. Saya lalu bilang, minta tolong ya mas, berhenti itu. Tangannya main-main pennya itu. Sambil sedang ngaji, saya terganggu dengan itu. Kalau saya marah, saya sampai nggak bisa konsentrasi, sampai ikut dosa. Karena sampean menghalangi orang ngaji. Akhirnya diam. Tapi saya tidak tahu apakah besoknya akan seperti itu. Karena apa? Sudah terlalu biasa. Nah, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak terlanjur biasa, itu kan sulit berubah. Nah, ini contoh kecil saja. Jadi begitu banyak sebenarnya di sekitar kita yang apa itu, yang kita itu belum mampu menyempurnakan adab kita. Makanya saya mikir kalau 20 tahun mungkin ya bagus benar. Artinya sudah bagus, baru dikasih ilmu. Tapi ini pendidikan menurut ulama salaf ya. Mungkin kita sudah tidak mempraktikkan itu lagi. Apalagi di dunia pendidikan tidak dikenal istilah dahulukan adab sebelum ilmu. Yang ada sekarang, belajarlah ilmu sambil menata adabnya. Sehingga kadang walaupun sudah lulus mondok 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun mondok, kadang adabnya masih belum bagus. Ya, tapi kita harus berusaha. Semoga Allah mempermudah kita ya. Kemudian yang kedua ini juga sampai dikatakan, kalau dihitung adab itu ternyata hampir mencapai 2/3 agama itu sendiri. Berarti kalau 2/3-nya itu adab, 1/3-nya kan ilmu. Berarti ilmu masih kalah dengan adab. Makanya jangan remehkan teman kita yang adabnya baik meski ilmunya tidak terlalu pintar. Karena orang seperti itu biasanya yang paling disukai oleh guru-gurunya. Dan orang seperti itu biasanya paling besar barokahnya. Ini saya terkesan dengan kisah siapa? Ceritanya salah satu alumni kita, beliau yang sering mimpin di Dewasa Kubro itu setiap Jogja apa yang bulan itu, Kiai Junaidi Mukti itu. Kiai Junaidi itu ini direkam ya, tapi tidak apa-apa sih, cerita kebaikannya orang. Kiai Junaidi itu dulu cuma tukang apa peralatan itu, jadi perlengkapan, istilahnya di sini perlengkapan. Di mana di Bali. Beliau itu ngabdinya di sana. Beliau tidak sama seperti santri-santri lain yang lebih banyak ngaji. Tapi apa? Setiap gereja ini punya apa? Mungkin punya doa-doa amalan. Beliau dipanggil duluan. Sampai beliau itu punya doa yang dari ijazahnya atau saya gitu. Saya tidak tahu apa kelebihan beliau yang kemudian sampai gurunya. Nah, mungkin karena itu ikhlasnya kepada guru, adabnya kepada guru. Tapi ada santri yang rajin, nggak dipanggil-panggil sama dia, ada. Kenapa? Mungkin masih ada yang kurang. Oleh karena itu kita harus benar-benar belajar sebenarnya. Karena apa? Belajar adabnya susah sekali. Kita sudah berpikir kita sudah bagus, ternyata menurut
guru kita, menurut orang tua kita belum bagus. Makanya kita sering tanya, minta tolong, Pak, Ibu, Kiai, Ustaz, saya ini yang masih kurang apanya? Oh, kamu masih kurang tawadu. Oh, tawadu, apa tawadu? Rendah hati. Oh, berarti itu atas batin. Berarti hati saya masih mungkin kekesannya tinggi, kurang rendah. Oh, kamu itu kurang ini, kurang ini. Nah, kalau sampai dikasih tahu kekurangan adab kita, kita jangan marah, harus bersyukur. Alhamdulillah saya dapat masukan. Nah, ini Kiai Junedi ini punya amanah, coba nanti cerita. Saya itu tidak tahu apa-apa. Saya ini cuma tukang perlengkapan dulu kan. Kalau lampu di pondok mati, beliau yang apa istilahnya ngurus supaya hidup itu. Cuma itu kerjanya. Ya. Tapi ternyata beliau dapat barokahnya. Sampai beliau sekarang jadi Surya itu punya pondok pesantren, lembaganya besar juga di sana di pondok pesantren. Saya mikir, ya ini barokahnya guru terasa gitu. Maka putra-putranya insya Allah sudah mondok juga di Nurul Jazid mungkin atau di tempat lain, saya tidak tahu. Tapi intinya barokahnya besar. Ya, jadi itu ya, itu adab-adab kepada. Nah makanya hampir kalau dihitung 2/3 agama itu isinya adab. Makanya ya, sholat 2 rakaat tapi dengan penuh adab itu jauh lebih baik dari sampai sholat mungkin puluhan rakaat tapi berantakan adabnya itu. Sampai baca sholawat mungkin hanya sedikit, hanya 10, mungkin hanya 100, tapi dengan penuh adab kepada Rasulullah SAW itu jauh lebih baik dengan baca ribuan mungkin, tapi nggak pakai adab. Kenapa? Karena ketika saya membaca sholawat dengan adab, maka Rasulullah akan menghargai Anda. Bagaimana contohnya adab dalam sholawat? Wadah apa, kamar apa, tempat dia baca sholawat itu ditaruh wangi-wangian dulu, gitu kan? Disemprot parfum atau kasih misik, kasih apa? Terus bajunya yang bersih, yang wangi, mandi dulu kalau perlu keramas. Ada ulama seperti itu. Imam Malik contohnya, kalau mengajar hadis itu mandi. Setelah ditanya Imam Malik kok begitu, Bang? Saya ini mau cerita hadisnya Nabi, gak main-main. Diwangiin terus, akhirnya duduk baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, khusyuknya luar biasa. Gak lama terbukalah pintu hijab itu. Ini kalau adabnya luar biasa. Makanya ya, memang agama ini bisa dibilang hampir 2/3-nya itu adab. Dan yang terakhir ya, kalau ada orang menganggap enteng adab itu kan cuma teori dan seterusnya, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya dia akan tertolak, langkah-langkahnya itu tidak akan berarti. Bahkan walaupun dia sudah mencapai tingkatan yang tinggi di dalam ibadahnya, di dalam ilmunya, dia akan kembali lagi ke titik nol, menjadi tidak apa-apa lagi, tidak punya apa-apa lagi. Seperti kisah ini ya, kisahnya seorang santri di Yaman. Dia itu berguru kepada seorang habib. Katanya begini, gurunya itu seorang habib. Jadi suatu saat begini, santri ini alimnya luar biasa. Sampai kitab Fathul Mu'in, kitab-kitab besar Fathul Mu'in itu hafal luar kepala. Artinya kalau ditanya ibaratnya, coba di halaman ini, oh gini, langsung apa? Alimnya tidak diragukan. Dan santri itu biasanya ngaji di depan gurunya. Terus karena santri ini alim dan juga bisa ngaji, suatu saat dia itu dapat undangan keluar kota, disuruh ceramah, jadi mau balik ya. Terus dia itu keluar, tapi sayangnya dia tidak izin kepada gurunya. Ditanya oleh gurunya, mana itu si ini, saya lupa, Fulan ya.
Si Anu itu siapa? Mana? Kok tak kelihatan? Kok sudah 2 hari ini 3 hari tak ngaji? Anu guru, anu Syekh itu diundang keluar kota. Kemana? Ke sana, perjalanan jauh berapa hari. Ada keperluan apa? Diundang ngisi ceramah. Katanya gurunya itu. Tidak pamit sama saya. Tidak nitip pesan apa tak pamit? Tidak. Gurunya tiba-tiba tersinggung. Jadi tersinggung. Terus beliau itu mengatakan, oh gitu. Oh, tidak pamit sama saya. Ya kalau gitu ilmunya biar orangnya ke sana, tapi ilmunya di sini saja. Nah, gurunya bilang gitu. Kalau gitu orangnya silahkan ke sana, tapi ilmunya di sini. Apa yang terjadi? Allah kabulkan perkataan gurunya itu. Waktu muridnya itu yang sedang alim itu mau naik panggung, begitu dengan percaya diri dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab semua Waalaikumsalam. Terus dia tertegun, blank. Orang-orang pada bersoal, pada heran juga. Ini katanya ulama alim, santrinya hadut itu. Ini kok kayak orang nggak tahu apa. Terus dia itu menangis karena ada panggung itu. Terus dia bilang, akhirnya dia turun, mohon maaf saya tidak bisa berbicara. Semua yang saya hafal, yang saya tahu hilang semua dari otak saya. Lalu dia ingat kesalahannya, saya tak pamit sama guru saya. Subhanallah. Jadi kita itu yang untung masih dikasihani oleh guru kita. Mungkin doa-doa guru kita masih terus menyertai kita. Sehingga ilmu kita itu meski kita adabnya masih sering kurang ajar sama guru, anggaplah begitu. Kita masih dimaafkan. Untung sekali. Coba kalau kita tidak dimaafkan, kita nggak tahu apa mungkin. Nah ini ya, ini masalah ilmu. Jadi kalau ilmu itu jalurnya kepada guru, kalau masalah rezeki, barokahnya hidup itu jalurnya kepada orang tua. Makanya adab kepada orang tua, kepada guru itu harus dijaga. Nah itu sekelumit ya mengenai masalah adab. Ini kalau kita sebenarnya lainnya, tapi saya tidak akan masuk kepada detail per detail masing-masing adab baik kepada Allah, kepada Rasul. Karena kalau diulas sekali lagi sangat panjang dan butuh waktu yang cukup. Ada kitab khusus seperti itu. Bagaimana kita adab kita tidur, ya, bangun, makan, minum. Sebagai contoh ini ya, makan. Anda tahu nggak bagaimana cara makannya Kanjeng Nabi SAW? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kasih contoh peraga ya, karena kalau nggak dicontoh ini yang nggak bisa ngelihat, karena ini ilmu harus sambil dilihat. Bagaimana di kitab Riyadhus Shalihin, saya nggak jauh-jauh, kitab yang kamu punya semua, teman-teman semua sudah miliki. Silakan dicek. Nabi SAW kalau makan bagaimana? Makan itu beliau makan dengan begini. Ini cara makan, kira-kira. Beliau makan dengan kaki yang seperti ini. Ini telalaknya beliau akan ditaruh. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau makan seperti itu? Apa sabda Nabi? Saya ini hamba. Saya makan dan minum seperti seorang hamba. Subhanallah, ini dawatnya. Jadi beliau makan. Ada riwayat juga katanya begini. Jadi begini. Pokoknya makan itu tidak seperti kita. Kalau kita kan di makan, ya. Bagaimana? Tidak ada adabnya. Kita kalau makan tidak mencerminkan adab. Kanjeng Nabi kalau makan ya itu luar biasa, sangat beradab, sampai beliau itu begitu merendahkan dirinya, meski beliau itu seorang yang paling mulia di sisi Allah. Beliau makan dengan, beliau makan tidak banyak.
dan seterusnya. Ini kalau dibahas ya panjang ya. Semoga bermanfaat. Ya, saya pernah ingat daunnya siapa? Maulana Habib Lutfi bin Yahya ya, Pekalongan. Habib Lutfi pernah mengatakan begini, kalau kamu ingin mengenal Tuhanmu, belajarlah dari caramu makan. Kalau kita ingin kenal siapa Allah, dilihat dari cara kita makan. Kenapa? Kalau cara kita makan masih serampangan, masih tidak menyebut nama Allah, tidak bisa bersyukur kepada Allah, berarti kita belum mengenal siapa Tuhan kita yang memberi kita makanan. Ini saja sudah mengandung pelajaran adab yang luar biasa ya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu ya. Mungkin tidak terlalu panjang kali lebar ya. Mungkin ada ini ya, ada tanggapan atau pertanyaan, mungkin silakan. Untuk sementara saya beri. Enggak. Ada yang bertanya? Ada ya. Silakan kalau ada dari teman-teman mungkin. Data pakai ini tidak apa-apa ya. Mantap. Jadi kan tadi katanya adab pokok ini terus adab itu kan lebih daripada ilmu. Kemudian katanya kan tadi sebelum mencari ilmu belajar adab dulu. Nah, jadi kan yang dibutuhkan itu belajar dulu, jadi yang dibutuhkan ilmunya dulu kan, sebelum mengekspresikan adab itu. Gimana? Sebelum mencari ilmu? Sebelum mencari ilmu belajar adab dulu. Ini kan itu butuh ilmu juga. Iya. Terus pertanyaannya? Kan ilmu itu kan berarti lebih diutamakan dulu untuk mengekspresikan cara kita beradab. Iya. Tapi yang dimaksud itu ilmu adab ya. Ilmu adab. Jadi maksudnya bukan ilmu adab di atas ilmu, tapi maksudnya belajarlah adab sebelum mencari ilmu. Ini akhlaknya kebiasaan para ulama dahulu. Saya pernah mendengar bahwa dulu katanya ya, Kiai Hasyim Asy'ari itu waktu mondok di gurunya Syekh Manakhudil Bakalan itu 6 tahun beliau itu tidak mondok, tidak ngaji. Beliau itu pekerjaannya bersihkan kandangnya sapi 6 tahun. Jadi sebelum mengaji, beliau itu terlebih dulu mengabdi pada gurunya. Sampai akhirnya beliau diberi kesempatan untuk mengaji. Nah, kalau kita kan enggak, kita sudah diberi ilmu dulu. Kadang adab kita belum bagus, makanya kita belum tahu ilmu adab. Jadi tetap yang dimaksud itu ilmu adab dulu. Dan kita harus belajar itu bukan dari teori, tapi dari praktek. Makanya prakteknya penting. Nah sekarang kadang gurunya juga tidak beradu, makanya muridnya juga tidak beradu. Ada istilah peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kenapa itu kita? Kita nggak mau seperti itu ya, kita nggak mau. Sekarang berarti yang harus diperbaiki semuanya, ya gurunya, ya muridnya. Ya gurunya harus juga beradab dalam sebagai guru, yang muridnya itu yang beradab. Kalau dulu kita masih punya guru-guru yang adabnya luar biasa, sehingga muridnya tinggal ikut, tinggal niru, melihat, oh gurunya begitu ya. Kalau sekarang, walaupun gurunya juga tidak bisa ditiru, ini yang terjadi kebanyakan kita. Makanya berat zaman sekarang ini disebut dengan krisis akhlak itu sangat nyata. Ya mungkin begitu ya, tetap harus belajar. Cuman belajarnya itu belajar adab dulu gitu, sebelum belajar ilmu yang lain. Artinya bukan kepintarannya dulu yang didahulukan, tapi adabnya dulu,
barulah setelah adabnya baik, kepintarannya itu diberi diasah ya, supaya menjadi orang yang punya ilmu atau hafalan dan seterusnya yang baik. Ada lagi? Anda silakan. Gus. Ya, monggo. Langsung saja ya, tidak usah pakai mic ya, monggo langsung. Saya ingin menanyakan Gus. Apakah ada hubungan antara adab yang telah dibicarakan dengan konsep kampus berkeadaban, Gus? Dan jika ada hubungan bagaimana, Gus? Ya coba ditanya itu coba dikaji ya. Kampus berkeadaban itu artinya bagaimana? Kan gitu. Kampus itu kan tempat, istilah kampus itu dari kata camp. Camp itu sebenarnya satu tempat yang di situ ada orang berdiam. Ya, kampus itu dari kata camp, C-A-M-P ya, camp. Kemudian ada istilah kampus. Kalau dalam dunia Islam disebut al-jami'ah, artinya yang menghimpun. Kalau ada masjid jami, ada al-jami'ah. Jadi sebenarnya kampus itu seperti masjid sebenarnya, al-jami'ah, yang menghimpun banyak orang. Disebut juga dengan universitas. Universitas itu dari bahasa Latin universum, artinya semesta. Maka menjadi universitas artinya uni itu satu, versitas itu adalah versi. Menjadi satu versi artinya menyatu ke dalam satu titik, itu universitas. Sekarang istilah universitas dianggap kurang sesuai untuk perubahan zaman, menjadi multiversitas. Makanya sekarang ada istilah multiversity. Itu konsep yang terbaru di dunia pendidikan tinggi itu. Tapi kita masih pakai konsep universitas. Kemudian itu ya kalau sedikit. Jadi sebenarnya kampus itu kalau buat saya masjid, pesantren. Hanya dalam pengertian yang lain, pesantren bagi kalangan tertentu yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Ma'had. Ya, tapi dalam istilah di dalam dunia Arab itu disebut al-jami'ah, ya, perguruan tinggi, university. Kemudian berkeadaban itu artinya apa? Kalau dugaan saya inginnya adalah mengamalkan trilogi santri itu, husnul adab itu. Artinya menjalankannya berdasarkan adab. Contohnya dalam Pancasila kan ada istilah gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adab ini ternyata menjadi kata yang sudah menyehari sudah melekat dalam bahasa Indonesia, dalam kehidupan bahasa Indonesia. Hanya prakteknya itu tidak terjadi. Yang terjadi bukan kemanusiaan, kan gitu. Yang terjadi bukan yang adil, bukan juga yang beradab, tapi sebaliknya. Kita itu semakin tidak beradab, bahkan biadab itu. Tidak segan-segan kita itu melakukan pembunuhan, seperti terjadi kemarin itu di Krapia itu ya. Ada pengeroyokan kepada santri, penusukan. Sekarang itu 15.000 santri demo. Itu gerakan sosial terbesar sebenarnya. Kaum santri di Jogja tidak terima temannya dijadikan korban jadi korban kriminal. Kenapa kok terjadi kriminalitas? Kenapa angka kriminalitas cenderung tinggi di negara kita? Tidak menjadi adab, kenapa? Karena tidak dasar adab. Jadi mungkin kalau dugaan saya berkeadaban itu beradab. Karena kata ke itu kan ya, artinya menuju adab. Kalau bisa kampus yang terus meningkatkan kualitas adabnya supaya nanti mengantar orang yang belajar di dalamnya bisa beradab kepada Allah kepada ya, mudah-mudahan amin ya rabbal. Ya kalau itu terwujud, ya jangan bilang pasti sekarang sudah beradab, ya belum. Itu kan cita-cita, itu mutu itu kan masih ingin diperjuangkan. Belum tentu otomatis kalau yang masuk kampus pasti langsung berkeadaban. Dia harus tahu tujuannya dia belajar. Ya. Tapi itu ya
penafsiran saya. Tapi kalau ini lebih tahu, teman-teman tanya kepada pimpinan di kampus atau dosen-dosen, bagaimana setiap bagian dari sivitas akademika itu memahami berkeadaban itu. Tapi itu bagi saya itu adalah visi, mungkin ingin menjadi kampus yang mengunggulkan adab di atas segala-galanya. Kalau bisa adab terlebih dahulu, baru mengajarkan ilmu. Tapi itu tidak bisa tanpa kita belajar tasawuf. Oleh karena itu buat saya tasawuf itu nggak boleh hilang. Tasawuf itu adalah ilmu yang harus didahulukan sebelum ilmu-ilmu yang lain. Karena Anda kalau Anda belajar tasawuf, Anda bisa jadi dokter. Anda menjadi dokter yang beradab. Tidak ada ceritanya nanti dokter menjual belikan organ pasiennya, kan tidak ada. Kenapa? Karena itu tercela. Bahkan itu melanggar kode etik dokter. Nggak kayak di Indonesia kan, dokter sadis-sadisan kan. Kadang dokter itu kalaupun pasiennya sudah parah, dia tidak punya uang, jangan berharap dapat perawatan terbaik, menyingkir ke kelas nomor berapa. Tapi kalau punya uang, walaupun penyakitnya cuma penyakit panas, bisa masuk ruang VIP. Punya uang tapi bisa bayar mahal, itu dokter yang tidak beradab. Yaitu kita harus belajar ilmu tasawuf, ingin menjadi seorang insinyur, seorang ahli komputer. Karena begini, semua ilmu itu bisa baik di tangan orang yang baik. Semua ilmu juga bisa menjadi rusak, menjadi buruk di tangan orang yang buruk. Makanya bukan masalah ilmunya ya, tapi siapa yang menjalankan ilmu itu. Kalau masalah ilmu katanya Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau dalam masalah kepandaian, iblis pun lebih pandai daripada kita. Tapi coba apa yang dicoba iblis? Setannya iblis itu pintarnya luar biasa, tapi kufur. Baik itu ya, naudzubillah, itu kita tidak ingin seperti itu. Itu perumpamaan yang sangat tinggi ya, dari Imam Syafi'i Al-Jailani. Artinya bukan kepandaian saja yang utama. Ya itu saja ya. Jadi kalau komponen begitu ya. Jadi mudah-mudahan melahirkan generasi yang beradab ya. Jadi mungkin kalau bahasa berkeadaban itu menuju, karena ada sama kayak berkemanusiaan gitu. Artinya menuju menjadi manusia yang sebenarnya, menjadi orang beradab. Nah, kita berproses. Jangan bilang kita ini sudah beradab ya. Kita masih banyak PR, banyak kekurangan kita. Ya, lebih-lebih adab kita kepada Allah yang lebih sangat jauh. Baik, ada lagi mungkin tidak apa-apa. Terakhir kalau kita mudah-mudahan ini kalau sedikit sudah lebih mantap, sudah banyak hatamnya, kita bisa ngaji kitab yang lainnya sambil memperkaya. Tapi kalau ini masih belum matang, kita akan dulu. Enggak, ada lagi dari kanan tuh belum ada, dari belakang. Enggak, ada dari semester awal mungkin semester 1, 2 gitu. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Bertanya itu bukan suul adab ya. Justru kalau Anda tidak berani bertanya itu ya yang kurang baik ya. Silakan. Kalau Anda mari kita tutup dengan doa. Jadi sebenarnya begini, membuat kita paham mengenai adab itu butuh proses. Dan terkadang manusia itu banyak belajar dari kesalahannya sendiri ya. Nah makanya kita harus sering-sering mau diingatkan, itu saja. Kalau kita dianggap salah dan itu salah memang,
kita jangan merasa benar gitu. Karena kita yang kadang ngotot, saya benar kok. Akhirnya apa? Kita kehilangan sifat yang indah. Kita menjadi tidak indah lagi perilaku kita. Ya. Nah, sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang perilakunya itu indahnya. Jadi perilakunya indah itu artinya memancarkan adab yang juga indah, dipandang oleh orang, lebih-lebih oleh Allah SWT dianggap adalah sebagai hamba yang terbaik di sisinya. Ya, itu saja ya. Mungkin terkait adab sama Allah ini yang perlu dikaji. Di kitab Hidayah itu lengkap. Kalau teman-teman pernah ngaji secara khusus kitab itu lebih-lebih ya sering-sering berdiskusi ya, kitab itu bagus sekali. Ya. Nah, ini juga perlu didiskusikan ya. Ilmu tasawuf ini bukan nggak bisa didiskusikan, bisa didiskusikan. Hanya tentu harus dengan semangat untuk bisa mengamalkannya. Silahkan didiskusikan. Apakah ini bagi Anda masuk akal apa enggak gitu? Apa yang ditulis oleh para ulama itu? Silahkan didiskusikan. Saya senang kalau ada yang diskusi tentang tasawuf. Ya, bukan hanya disimak saja, tapi benar-benar didiskusikan sampai kita paham dan bisa mengamalkannya. Ya, karena kita sudah terlanjur belajar ilmu, sementara kita belum mengenal adab secara baik, maka setidaknya dari ilmu ini ayo kita pelan-pelan benahi adab kita. Dan ya, guru-guru zaman dulu itu luar biasa mendidiknya. Mungkin kita tidak sama seperti beliau, tapi semoga inspirasi dari para guru zaman dulu itu masih bisa kita praktekkan sedikit demi sedikit dan lebih apa. Ya, itu saja yang sementara. Mari kita tutup video kita di doa. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah